Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kabar kita semuanya kabar baik dan kabar sukacita, dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita tetap mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, tetap jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, firman Tuhan bagi kita pada Minggu tanggal 6 Juni 2021 atau minggu pertama setelah Trinitatis, diambil dari kitab Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah jangan menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu yang kami kasihi, semenjak awal Yesus berkarya di Galilea hingga kepada pemilihan 12 rasul, bahwa Yesus mengalami suatu keberhasilan, kesuksesan yang sangat luar biasa di dalam pemberitaannya dan di dalam karyanya. Dia mengajar di sinagoge, dia memberitakan kerajaan Allah dengan berkeliling, dia memilih para rasul dan juga melakukan banyak sekali mujizat, penyembuhan, membangkitkan orang mati, banyak sekali tanda-tanda mujizat yang telah diperbuat oleh Yesus, menandakan bahwa dia adalah yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Yesus tidak pernah berhenti untuk berkarya dan mengajar ketika dia melayani di tengah-tengah
dunia ini. Dan di dalam perikop kita pada saat ini bahwa ketika Yesus harus menyingkir ke Galilea, bahwa perikop ini menunjukkan sikap dari keluarga dan musuh-musuh Yesus terhadap dirinya. Ada dua kelompok yang keliru memahami tentang Yesus atau tentang keluarga Yesus, sehingga mereka mengatakan bahwa keluarga dan ibu Yesus ada di luar menunggu Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini yang mengatakan jangan menghujat Roh Kudus. Hal ini diawali ketika Yesus membuat mujizat, mengusir setan dari orang yang kerasukan. Bahwa ternyata bahwa ahli Taurat dan orang yang banyak melihat bahwa hal itu terjadi karena kuasa yang mengusir setan itu adalah kuasa setan. Itu penglihatan mereka ahli Taurat yang melihat hal itu. Dalam hal itu adalah Beelzebul. Mereka mengatakan bahwa Beelzebul yang datang. Bahwa biasanya tradisi yang terjadi pada saat itu bahwa ketika ada orang yang tidak mampu untuk mengatasi masalahnya atau mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan dan tidak dapat disembuhkan, maka mereka akan pergi untuk mengadu kepada Beelzebul atau kepada dewa-dewa supaya meminta kesembuhan, meminta berkat dan meminta kekuatan kepada Beelzebul untuk memulihkan keadaan mereka. Sehingga ketika Yesus melakukan mujizat mengusir setan dari orang yang kerasukan, maka mereka menganggap bahwa hal itu terjadi adalah bahwa Beelzebul telah datang kepada Yesus. Lalu Yesus menyanggah pendapat ini dengan mengatakan, bagaimana mungkin iblis mengusir iblis? Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Ketika kerajaan terpecah-pecah, maka kerajaan itu tidak akan bertahan lama. Ketika rumah tangga terbagi-bagi dan terpecah-pecah, maka rumah tangga itu tidak akan bertahan lama. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Maka ketika kerajaan iblis atau kerajaan setan terpecah-pecah dan terbagi-bagi, maka itu sudahlah kepada kesudahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, mujizat adalah suatu tindakan yang tidak dapat dipahami dan dipikirkan karena berada di luar kemampuan dan akal manusia. Hal ini adalah sulit untuk dipahami oleh setiap orang. Bahkan yang hadir pada saat itu untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bahwa mereka pun sulit untuk memahami. Dan di dalam pelayanannya, Yesus banyak melakukan mujizat, mengusir setan, roh jahat, dan menyembuhkan orang-orang. Ini banyak sekali yang kita lihat di dalam kitab Injil, baik itu dalam Injil Markus, baik itu dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius dan Yohanes. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah bukan hanya di satu tempat, tetapi di berbagai tempat Yesus melakukan mujizat. Bapak Ibu, di dalam perikop kita pada saat ini, saat Yesus memasuki rumah, banyak orang berkerumun sehingga mereka tidak dapat makan. Melihat hal itu, keluarga Yesus mengambil dia, sebab apa yang dikerjakannya dianggap di luar batas dan normal. Karena mereka jarang sekali melihat hal seperti itu, sehingga memang hal itu adalah di luar batas kenormalan dan kewarasan. Sehingga banyak orang mengatakan pada saat itu bahwa yang dilakukan Yesus itu adalah, dan dia adalah tidak waras. Peristiwa yang dikerjakan oleh Yesus membuat para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem juga menduga bahwa Yesus dirasuki setan, sebab ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Itu yang mereka anggap. Sehingga pandangan mereka, paradigma, cara berpikir mereka melihat Yesus adalah sangat berbeda. Mereka melihat bahwa Yesus adalah sedang kerasukan Beelzebul, kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berusaha memanggil mereka dan memanggil para penuduhnya, dan mengklaim bahwa Yesus telah kerasukan Beelzebul.
Mereka bertatap muka. Logika yang dipakai oleh Yesus untuk menyangkal pola pikir mereka dan pendapat mereka adalah seperti yang kami katakan tadi. Ketika iblis terpecah-pecah, maka dia akan sampai kepada kesudahan. Ketika rumah tangga terbagi-bagi dan terpecah belah, maka rumah tangga itu akan retak. Maka rumah tangga itu akan hancur. Rumah tangga itu akan roboh. Ketika kerajaan terpecah belah, terbagi-bagi, maka itu tidak akan kuat. Dan Yesus juga menyampaikan logika yang lain. Ketika seorang perampok datang merampok ke sebuah rumah, dan yang punya rumah lebih kuat daripada perampoknya, bagaimana mungkin dia bisa merampok? Kecuali kalau orang yang kuat di dalam rumah itu diikat dulu, baru dia bisa merampok. Ini adalah logikanya yang disampaikan oleh Yesus. Ini mengartikan bahwa Yesus mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh ahli Taurat pada saat itu. Ia menjawab mereka dengan perumpamaan yang sifatnya retoris, yaitu bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dalam selanjutnya Yesus mengatakan, barang siapa yang menghujat anak, dia masih bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak bisa lagi diampuni untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, menghujat Roh Kudus ialah tindakan yang mengumpat, mencaci maki, mengatakan hal-hal yang jahat tentang roh. Untuk dosa-dosa semacam ini selamanya tidak ada mendapat ampun menurut Yesus Kristus. Para ahli Taurat tidak percaya akan hal ini, akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka meyakini bahwa hanya Allah dan orang-orang pilihannya yang dapat melakukan mujizat seperti Nabi Allah. Mereka menyangkal kuasa Yesus. Mereka menyangkal apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu melakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu Yesus memberi peringatan bahwa semua dosa dan penghujatan terhadap anak-anak manusia dapat diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus akan binasa. Jadi semua pernyataan dari para ahli Taurat itu harus dianggap sebagai mengungkapkan sifat dari dosa kekal ini. Mereka menjelaskan mujizat pengusiran setan yang dilakukan Kristus sebagai yang dilaksanakan dengan kuasa roh jahat, padahal sesungguhnya dilaksanakan dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, menghujat adalah salah satu tindakan dengan kesadaran. Kita menyadari bahwa hal itu salah dan kita menyadari bahwa perilaku kita itu salah. Tetapi perilaku yang salah itu kita lakukan secara berulang-ulang dengan kesadaran bahwa kebenaran itu telah kita lakukan. Kebenaran itu telah kita ketahui, kita pahami, dan kita sadar kalau kita melakukan itu bahwa kita telah berdosa dan melanggar Allah. Maka inilah hujatan. Ketika kita mengetahui bahwa hal itu adalah tidak pantas dan layak dilakukan, apalagi hal itu adalah menghujat Roh Kudus, sehingga kita melakukan pelanggaran yang berulang-ulang. Pelanggaran yang sama berulang-ulang dilakukan oleh kehidupan kita, maka itu adalah bagian daripada menghujat Roh Kudus. Oleh karena itu Yesus memperingatkan dengan keras, ketika manusia menghujat anak manusia, maka hal itu masih bisa diampuni. Tetapi mencaci maki, menghujat Roh Kudus, maka itu tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Oleh karena itu, bahwa kita harus hati-hati melakukan segala perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara, selanjutnya dalam perikop ini, pada saat Yesus terlibat dalam perdebatan dengan ahli Taurat, ibu dan saudara-saudara Yesus datang dan memanggil dia. Kita melihat bahwa seolah-olah Yesus menolak kehadiran ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi Yesus sebenarnya bukan menolak ibu dan saudara-saudaranya, tetapi hal ini adalah menjadi kesempatan yang baik bagi Yesus untuk menyampaikan
siapakah ibunya dan siapakah saudara-saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus adalah mereka yang melakukan perintah Allah, mereka yang melaksanakan kehendak Allah, dan mereka yang taat kepada firman Allah, mereka yang taat kepada anak Allah. Tentu bahwa hal ini sulit untuk dipahami oleh mereka, sehingga maksud perkataan Yesus bahwa Yesus ingin membangun kerajaan Allah di bumi ini, yaitu saudaranya laki-laki dan saudara-saudaranya perempuan dan ibunya adalah mereka yang melakukan firman Allah, mereka yang taat kepada firman Tuhan. Itulah saudara-saudara Yesus. Bapak ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, ketika Yesus menampilkan dan membuat mujizat di depan banyak orang, maka hal ini mengantarkan setiap orang supaya percaya kepada kuasa Allah. Ketika Yesus melakukan mujizat, maka ada hal yang harus kita yakini di dalam, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada kuasa Allah yang mampu melakukan apa saja, yang mampu melakukan di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia. Karena Allah itu adalah tidak terbatas, sehingga dia mampu melakukan apa saja di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu bahwa sampai saat ini bahwa mujizat masih tetap berlaku. Mujizat itu adalah apa yang terjadi di luar nalar kita, yang merupakan perbuatan Allah di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pengetahuan kita tentang karya Allah, tentang kuasa Allah, tentang mujizat yang telah diperbuat oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini harus membuat kita percaya dan yakin kepada kuasanya dalam kehidupan kita. Pengakuan kita akan kekuasaannya akan tentu dibarengi dengan ketaatan kita dan penyerahan diri kita secara sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua yang dapat kita lihat dalam firman ini, Yesus mengatakan bahwa menghujat anak manusia dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus mereka tidak diampuni. Ini memang mengartikan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Kristuslah keselamatan, sehingga Roh Kudus sudah diberikan bagi kita melalui ketika Yesus naik ke surga dan dia mengutus rohnya kepada setiap orang yang percaya. Dan kita tidak boleh menghujat Roh Kudus itu, karena menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Oleh karena itu menghujat artinya dengan sesadar-sadarnya melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang mencela Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak boleh menolak Roh Kudus apalagi menghujatnya. Banyak mujizat yang kita terima daripada Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memberi pengertian kepada kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat memiliki pengenalan akan Allah yang benar dalam diri Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi, tentang keluarga, Yesus berbicara di depan umum, bukan tidak mengakui keluarganya, tetapi Yesus mau menegaskan bahwa pribadinya adalah milik semua orang percaya. Dan jelas sekali fakta bahwa Yesus sedang mengajarkan firman Allah. Oleh karena itu, ketika Yesus dalam penyampaian firman Allah itu, bahwa semuanya adalah menjadi keluarga, baik orang yang tidak dikenalnya, baik orang yang baru datang, baik orang yang dianggap oleh penduduk asli adalah orang asing. Ketika mereka sudah mendengar, menaati, melakukan firman Allah, maka mereka adalah sebagai saudara-saudaranya, sebagai keluarganya. Oleh karena itu bahwa Yesus mau membangun suatu komunitas keluarga Allah
di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita semuanya dapat membangun keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini, artinya bahwa kita dapat membawa orang percaya kepada Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita tetap percaya kepada kuasa Allah, percaya kepada setiap mujizat yang dilakukan Yesus, dan percaya bahwa hanya Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan kita, dan kita tidak boleh menghujat Allah, menghujat Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita, dan mari kita membangun keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.